Jadilah bijaksana hari ini. Bangunlah pernikahan Anda dengan prinsip kesabaran dan kebaikan. Mari terhubung untuk pernikahan yang intim. Nasihat Tuhan bagi kita pekan ini diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berkata, "Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Saudaraku, meskipun tidak ada pernikahan yang sempurna, karena tidak ada orang yang sempurna. Beberapa pernikahan mungkin lebih kuat dan lebih sehat daripada yang lain, karena pilihan yang dibuat oleh masing-masing pasangan setiap hari. Pelajaran kita hari ini berasal dari khotbah di atas bukit. Judul yang sering digunakan untuk ajaran Yesus yang terdapat di dalam Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Ajaran-ajaran ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang yang tertarik untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip Tuhan. Saudara-saudaraku, meskipun kisah ini sebenarnya merupakan metafora tentang bagaimana kita harus menjalani hidup kita, namun pesannya sangat jelas. Untuk mendapatkan hasil yang sukses dalam segala hal yang kita lakukan, terutama dalam hal-hal rohani, termasuk pernikahan kita, kita harus menaati Tuhan. Taat kepada Allah berarti membangun di atas batu karang. Tidak menaati perintah Allah berarti membangun di atas pasir. Tentu saja apa yang benar dan apa yang salah seringkali diperdebatkan di dunia postmodern yang kita tinggali saat ini. Saudaraku, namun pesan Yesus adalah bahwa hanya mendengar apa yang Dia ajarkan tidaklah cukup. Memiliki dasar yang kuat hanya akan menjadi kenyataan ketika orang-orang melakukan apa yang Yesus katakan tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Saudara-saudaraku, di antara ajaran-ajaran Yesus yang ditujukan kepada pernikahan dalam konteks khotbah di atas bukit adalah yang pertama, tidak bersinah dan birahi kepada orang yang bukan pasangan kita. Matius 5 ayat 27. Yang kedua, tidak menceraikan pasangan Anda kecuali karena persinahan. Matius 5 ayat 32. Jadi mengikuti kedua ajaran ini tentu saja menunjukkan membangun pernikahanmu di atas batu karang untuk membantu dalam memiliki pernikahan yang langgeng. Hari ini atau dalam minggu ini, saya mendorong Anda untuk membangun pernikahan Anda berdasarkan prinsip kesabaran dan kebaikan yang ditemukan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat. Ini akan membuat rumah tangga Anda menjadi tempat di mana hubungan yang kuat dan sehat dapat terwujud melalui kehadiran yang maha kuasa. Oleh sebab itu, pasangan yang diberkati oleh Tuhan, sebagai suami istri, seberapa seriuskah kita
menanggapi ajaran Yesus sebagaimana yang diuraikan dalam khotbahnya di bukit. Selama pengajarannya, Yesus berkata, berapa kali kamu telah mendengar firman-Nya? Atau tetapi aku berkata kepadamu. Dan seterusnya. Sebelumnya kita membahas masalah marah tentunya. Marah dalam khotbah ini Yesus menyamakan dengan kemarahan, dengan pembunuhan, dan memandang wanita dengan nafsu birahi sama dengan persinahan. Saudara-saudaraku, renungkanlah kata-kata di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu dan tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong dan tidak melakukan yang tidak sopan. Bila mana sebaliknya yang terjadi, berdoalah agar Tuhan menuntun Anda dan pasangan Anda untuk memahami apa artinya mengasihi sebagaimana Ia telah mengasihi kita. Saudara-saudaraku, berusahalah untuk hidup dengan sabar dan baik minggu ini. Apakah pasangan Anda memiliki kebiasaan yang terus-menerus dan menjengkelkan? Tidak peduli seberapa banyak Anda mendorong dan meminta perubahan, tapi kebiasaan itu tetap saja ada. Pada tahap ini di mana pasangan Anda merasa lelah dengan Anda yang terus-menerus mengomelinya dan telah menutup diri atas omelan Anda. Apa yang akan terjadi jika alih-alih mengomel, Anda mencoba metode yang berbeda untuk mendapatkan solusi yang terbaik? Bagaimana jika Anda berusaha lebih keras untuk bersikap baik kepada pasangan Anda? Saudara-saudaraku, perenungan kita saat ini, marilah kita melakukan yang baik dan benar dengan pasangan kita. Mari terhubung dengan Allah dan pasangan Anda untuk pernikahan yang intim.